Halo Sobat Kebangsaan, selamat datang kembali di PJP YouTube Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik panas yang sedang ramai dibicarakan, yaitu skandal akun misterius Fufu Papa dan penggunaan jet pribadi yang menyeret nama-nama besar di lingkaran pemerintahan. Bagaimana sebenarnya kaitan antara Fufu Papa dengan keluarga presiden, dan siapa sebenarnya yang ada di balik akun ini? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, kita mulai dengan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Fufu Papa? Akun ini aktif di Kaskus, salah satu forum online terbesar di Indonesia. Fufu Papa telah dikenal luas karena komentarnya yang kontroversial dan penuh provokasi. Banyak yang menduga bahwa akun ini berkaitan dengan anak-anak Presiden Joko Widodo, terutama Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Dugaan ini muncul setelah beberapa pola aktivitas dari akun Fufu Papa mirip dengan akun-akun yang sudah diketahui terkait dengan keluarga presiden, seperti akun Cili Pari yang pernah dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Yang menarik, menurut pakar telematika Roy Suryo, ada kemiripan dalam gaya penulisan dan waktu posting antara Fufu Papa dan akun-akun lain yang dikenal publik. Roy Suryo bahkan menyebut bahwa Fufu Papa kemungkinan besar bukan akun baru, melainkan salah satu akun cadangan yang telah aktif sejak lama. Dan dugaan ini dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, ada fakta bahwa banyak postingan dari akun Fufu Papa yang telah dihapus. Awalnya akun memiliki lebih dari 5.000 postingan. Namun kali ini hanya tersisa sekitar 2.100 postingan saja. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang berusaha menghapus jejak digital ini? Roy Suryo menjelaskan bahwa penghapusan ini justru menjadi celah bagi tim forensik untuk melacak siapa yang melakukan login dan penghapusan tersebut. Karena server Kaskus ada di Indonesia, proses investigasi seharusnya tidak sulit dilakukan. Dalam hal ini diperlukan goodwill dari pihak penyelidik dan penyidik. Saudara sekalian, apapun nanti hasil penyelidikan dan penyidikan, maka harus dijadikan pelajaran oleh semua pihak, terutama bagi mereka yang berkecimpung di dalam dunia kepemimpinan publik, bahwa seorang pemimpin publik harus terlepas dari hal-hal tercela sebagaimana tercantum di dalam akun Fufu Papa tersebut. Sekarang kita masuk ke hal yang kedua yang tidak kalah menarik, yaitu penggunaan jet pribadi oleh keluarga presiden, sebagaimana telah luas diketahui di dunia medsos dan kalangan netizen, bahwa baru-baru ini viral sebuah video yang menunjukkan Kaisang dan Erina Gudono, yaitu putra bungsu dan menantu Presiden Jokowi, turun dari jet pribadi
dengan seorang pria bercelana pendek yang menjemput mereka. Banyak spekulasi yang muncul terkait kepemilikan jet pribadi ini. Dikatakan bahwa jet tersebut dimiliki oleh Geng Ye, seorang pengusaha kaya asal Singapura yang juga pemilik Garena dan Shopee. Jet pribadi tersebut telah digunakan beberapa kali oleh Kaisang dan Gibran dalam perjalanan mereka, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Yang menarik, jet ini tidak disewakan secara komersial, melainkan hanya digunakan secara pribadi oleh pemilik. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa penggunaan jet tersebut bisa dianggap sebagai gratifikasi, terutama karena keluarga presiden mendapatkan fasilitas mewah tanpa biaya. Menurut Roy Suryo, penggunaan jet pribadi ini menimbulkan banyak tanda tanya, sebab selain bahwa jet pribadi ini bukan untuk disewakan, tetapi bisa dipergunakan oleh orang lain di luar pemilik. Apakah fasilitas kemewahan ini diberikan sebagai bentuk bantuan atau ada kepentingan lain yang mendasarinya? Di sini kita tidak hanya berbicara soal pinjam-meminjamkan jet pribadi, tetapi juga soal hubungan bisnis yang mungkin tidak transparan. Jet pribadi ini selain telah digunakan lebih dari satu kali, menandakan adanya hubungan yang erat antara keluarga presiden dan Gang Ye. Disinilah letak permasalahannya. Di sini terkait dengan masalah hukum, yaitu gratifikasi. Ada dua persoalan hukum yang kita temukan di sini. Yang pertama, bahwa jet pribadi tersebut bukan untuk dipinjamkan, sesuai dengan ketentuan bahwa jet pribadi itu hanya boleh dipergunakan oleh pemiliknya. Yang kedua, jet tersebut oleh pemiliknya dipinjamkan kepada keluarga presiden. Dalam hal ini telah menyalahi ketentuan. Yang kedua, presiden adalah pejabat publik. Bila keluarga presiden menerima pinjaman tersebut, ini sudah termasuk gratifikasi. Jadi ada dua implikasi hukum dalam hal ini yang harus diselidiki. Tentu saja semua ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Namun yang membuat publik semakin penasaran adalah mengapa dalam kasus yang begini besar, respon dari pihak berwenang di Indonesia sangat lamban dalam menangani kasus ini. Berbeda sekali dengan pemerintahan Amerika Serikat dan Singapura sebagai pemegang otoritas dari jet tersebut sudah mulai melakukan investigasi terkait dengan dugaan gratifikasi ini. Mengapa? Karena perusahaan milik Gang Ye terdaftar di bursa saham New York. Jadi publik berharap bahwa penyelidikan di Indonesia juga dilakukan dengan serius, mengingat besarnya isu dan melibatkan beberapa tokoh penting di dalam lingkaran pemerintahan. Bahkan kasus serupa juga sedang menjadi sorotan publik, di mana Wali Kota Medan, Bobi Nasution dan istrinya juga beberapa kali mempergunakan jet pribadi yang juga disinyalir adalah milik seorang pengusaha tambang yang dikenal dengan pengusaha tambang
Blok Medan di daerah Maluku. Saudara, di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana masyarakat, khususnya netizen, aktif berpartisipasi dalam mengungkap berbagai fakta sekitar akun Fufu Fafa dan penggunaan jet pribadi ini. Banyak pihak berharap bahwa kasus ini akan terbuka dan diselesaikan dengan transparan. Karena selain berkaitan dengan masalah-masalah hukum, juga berkaitan dengan pola kehidupan lingkaran pemerintahan. Tapi sebagaimana biasanya, ada kekhawatiran bahwa masalah ini akan sama saja seperti masalah atau skandal-skandal hukum lainnya, yaitu hilang begitu saja tanpa penyelesaian yang jelas. Maka publik mengharapkan agar semua pihak terkait, terutama para penegak hukum, agar benar-benar mempergunakan hati nuraninya dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan yang tegas terhadap kasus ini. Tentu saja kita berharap bila kasus ini diselesaikan secara transparan dan adil, bisa menjadi efek jerah bahwa di kemudian hari hal-hal serupa tidak dilakukan lagi oleh para pejabat publik. Dan ini tentu saja dapat sedikit memuaskan rasa keadilan publik. Nah, sobat kebangsaan, bagaimana menurut Anda? Apakah skandal Fufu Fafa dan penggunaan jet pribadi ini akan diusut tuntas atau justru tenggelam seperti banyak kasus lainnya? Mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Mari kita bersama-sama tetap aware dan peduli untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Mari kita terus belajar dan berdiskusi untuk menjadi manusia yang cerdas dalam menumbuhkan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.